Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika. Di mana kali ini kita akan membahas materi logika yang biasanya pada akhir materi ini yang dibahas adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan itu merupakan bagian yang sangat penting di dalam logika matematika. Nah, penarikan kesimpulan ini itu dilakukan dari beberapa pernyataan-pernyataan di mana pernyataan itu kebenarannya dapat diterima. Nah, kesimpulan yang dilaksanakan itu bisa valid atau sah, bisa juga tidak valid atau tidak sah. Sah tidaknya suatu kesimpulan itu tergantung dari pernyataan-pernyataannya, di mana pernyataan itu disebut dengan premis. Nah, sedangkan kesimpulannya disebut dengan konklusi. Jadi konklusi atau kesimpulan itu dilakukan berdasarkan dari premis-premis yang ada. Nah, suatu kesimpulan atau konklusi dinyatakan sah atau tidak itu tergantung dari konjungsi dari premis-premis tersebut itu apakah berimplikasi terhadap konklusi. Kalau misalkan berimplikasi terhadap konklusi, maka dikatakan bahwa penarikan kesimpulannya itu sah atau valid. Tetapi jika tidak berimplikasi terhadap konklusi, berarti penarikan kesimpulannya itu tidak valid. Gambarannya seperti ini. Misalkan ada premis, misalkan ada suatu premis, kemudian ada premis lagi, misalkan nanti di sini konklusi atau kesimpulan, konklusi, maka dikatakan bahwa penarikan kesimpulannya itu sah, konklusinya itu sah atau valid jika nanti antara premis ini dan ini, misalkan ini premis 1, premis 2. Jadi jika ada premis 1 dan premis 2, maka nanti hasilnya itu harus konklusi. Jadi kalau memenuhi bentuk seperti ini, maka dikatakan bahwa penarikan kesimpulannya itu adalah sah. Jadi konklusinya, penarikan kesimpulannya itu merupakan berimplikasi. Jadi premis 1 dan premis 2, konjungsi ini harus berimplikasi terhadap konklusi. Jadi premis 1 dan premis 2 itu harus berimplikasi terhadap konklusi. Baru dikatakan bahwa penarikan kesimpulannya itu sah atau valid. Jika tidak berimplikasi terhadap konklusi, premis 1, konjungsi dari premis 1 dan premis 2 itu tidak berimplikasi terhadap konklusi, berarti penarikan kesimpulannya tidak sah. Nah, ada 3 prinsip yang kita bahas untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kesimpulan.
Jadi suatu kesimpulan itu dikatakan sah jika memenuhi prinsip-prinsip yang kita bahas hari ini. Ada 3. Yang pertama yakni namanya adalah modus ponens, kemudian yang kedua modus tollens, kemudian yang ketiga adalah silogisme. Apa itu modus ponens? Modus ponens itu merupakan penarikan kesimpulan yang kalau kita tulis bentuknya seperti ini. Jadi misalkan premis 1 itu pernyataannya adalah jika P maka Q, kemudian premis yang kedua P, kemudian konklusinya atau kesimpulannya adalah Q. Jadi jika P maka Q dan P, maka nanti harus berimplikasi terhadap Q. Bentuk ini kalau misalkan kita tuliskan penarikan kesimpulan sesuai prinsip modus ponens. Kalau kita tuliskan bentuknya adalah jika P maka Q dan P maka Q. Jadi saya tuliskan nah, ini adalah bentuk dari penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip modus ponens. Jadi jika P maka Q dan P maka Q. Nah, apakah sah tidaknya bisa kita lihat nanti dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, kita buktikan sekarang. Di sini ada, kalau kita lihat dari pernyataannya, ada P dan Q. Pernyataannya, ini ada P dan Q. Kemungkinannya kalau ada 2 pernyataan adalah benar-benar, benar salah, salah benar, kemudian salah salah. Nah, kita butuh jika P maka Q. Jika P maka Q. Di mana implikasi itu akan bernilai salah jika pernyataan pertama adalah benar, pernyataan yang kedua adalah salah. Sedangkan yang lainnya berarti bernilai benar. Berarti ini benar, salah, ini benar, ini benar. Kemudian kita membutuhkan jika P maka Q dan P. Jika P maka Q dan P. Yang konjungsi, jika P maka Q dan P, jadi jika P maka Q dan P, jika benar dan benar, maka hasilnya adalah benar. Jika salah dan benar, maka hasilnya adalah salah. Karena konjungsi harus bernilai kedua-duanya benar. Jika benar salah, maka salah, benar salah juga salah. Kemudian setelah itu, jika ini maka Q. Jika benar maka benar, maka hasilnya adalah benar. Jika salah maka salah, itu hasilnya maka benar. Jika salah jadi benar, itu juga benar. Jika salah jadi salah, maka itu juga benar. Sehingga kita lihat di sini, ternyata nilai kebenarannya dari semua kemungkinan itu bernilai benar semua. Sehingga penarikan kesimpulan dengan bentuk seperti ini berarti sah atau valid. Nah, bentuk ini yang disebut dengan modus ponens. Jadi dibenarkan atau sah atau valid penarikan kesimpulan berdasarkan modus ponens. Di mana kita perhatikan kemungkinannya semua bernilai benar. Contoh misalkan premis 1, jika saya rajin belajar maka saya lulus ujian. Kemudian premis yang kedua, saya rajin belajar. Jika P maka Q, kemudian dan P, maka berdasarkan modus ponens tadi kesimpulannya adalah Q. Saya lulus ujian. Jadi kesimpulannya adalah saya
lulus ujian. Berdasarkan modus ponen tadi. Kemudian prinsip yang kedua itu adalah modus tolen. Nah, modus tolen itu kalau kita perhatikan itu premis 1 jika P maka Q, kemudian premis yang kedua negasi Q, maka konklusinya itu adalah negasi P. Bentuk ini kalau misalkan kita tuliskan pernyataannya, maka bentuknya seperti ini. Jadi jika P maka Q dan negasi Q, maka negasi P. Apakah sah atau tidaknya bisa kita lihat nanti dengan menggunakan tabel kebenaran. Baik, kita tentukan tabel kebenarannya. Di sini ada P, Q, kemudian negasi P dan negasi Q. Jadi kita membutuhkan negasinya. Ini adalah P, kemudian ini Q, ini negasi P, kemudian yang ini adalah negasi Q. Jadi P adalah benar, salah, kemudian Q-nya adalah benar, salah, kemudian negasi P-nya berarti salah, benar. Sedangkan negasi Q-nya berarti salah, benar. Nah, kita membutuhkan jika P maka Q, yang bernilai salah jika pernyataan pertama adalah benar, pernyataan kedua adalah salah. Ini yang salah, sedangkan yang lainnya bernilai benar. Kemudian dan negasi Q, jika P maka Q dan negasi Q. Jika P maka Q dan negasi Q. Jika P maka Q dan negasi Q. Jika benar jadi salah, maka benar dan salah itu bernilai salah. Salah dan benar itu bernilai salah. Kemudian benar dan salah itu bernilai salah. Sedangkan benar dan benar itu bernilai benar. Kemudian kita gabungkan yang ini dengan maka negasi Q. Jadi jika P maka Q dan negasi Q, kemudian kita gabung dengan negasi P. Jika salah, kemudian maka salah, nilainya adalah salah. Jika salah, maka salah, itu hasilnya juga, yang ini adalah benar. Jika salah jadi salah, maka hasilnya adalah benar. Jika salah, maka salah, itu berarti benar. Jika salah menjadi benar, maka itu juga benar. Sedangkan benar menjadi benar, maka hasilnya juga benar. Nah, kita perhatikan semuanya bernilai benar. Sehingga modus tolen ini merupakan penarikan kesimpulan yang sah atau valid. Jadi jika P maka Q dan negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Contohnya, jika saya rajin belajar, maka saya lulus ujian. Jika P maka Q. P-nya adalah saya rajin belajar, kemudian Q-nya adalah lulus ujian. Saya lulus ujian. Nah, berdasarkan penarikan kesimpulan modus tolen tadi, saya tidak lulus ujian. Negasi Q. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Berarti saya tidak rajin belajar. Jadi kesimpulannya yang valid itu adalah
Saya tidak rajin belajar. Saya tidak rajin belajar. Oke, kemudian penarikan kesimpulan yang ketiga yang disebut dengan silogisme. Nah, silogisme ini bentuknya seperti ini. Premis pertama adalah jika P maka Q. Premis yang kedua adalah jika Q maka R. Kesimpulannya, konklusinya adalah jika P maka R. Ini kalau kita tuliskan pernyataannya, bentuknya seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jika P maka Q dan jika Q maka R, maka jika P maka R. Kita lihat nanti menurut tabel kebenarannya apakah juga bernilai benar semua. Kita membutuhkan PQR. Jadi ada 8 kemungkinan. Kondisi PQR. Jadi ini adalah P-nya. Kemudian ini Q, ini R. Maka kemungkinannya nanti benar-benar, atau kalau kita buatkan berarti ada seperti ini. Jadi yang P kita buat benar-benar, salah-salah. Kemudian Q-nya benar-benar, salah-salah, kemudian benar-benar, salah-salah. Sedangkan R-nya adalah benar-salah, kemudian benar-salah, dan seterusnya benar-salah. Ini kemungkinannya kalau ada 3 pernyataan. Jadi ada 2 pangkat 3 karena ada 3 pernyataannya. Kemudian yang ini kita butuhkan adalah jika P maka Q. Jika P maka Q. Jika benar maka benar, nilainya adalah benar. Jika benar jadi benar, nilainya adalah benar. Benar jadi salah, ini yang tidak boleh, ini yang salah. Kemudian salah jadi benar, itu benar. Salah jadi benar juga benar, salah jadi salah juga benar, kemudian salah juga benar. Kemudian jika Q maka R, jika Q maka R. Jika Q maka R, jika benar maka benar, hasilnya adalah benar. Jika benar maka salah, ini yang salah. Jika salah jadi benar, ini yang benar. Ini benar, salah jadi salah juga benar. Benar jadi benar itu benar, benar jadi salah, ini yang salah. Salah jadi benar, ini yang benar. Kemudian salah jadi salah, ini yang benar. Ini benar. Kemudian kita membutuhkan jika P maka R. Jika P maka R. Jika P maka R. Jika benar, kebenar berarti benar. Kemudian jika benar jadi salah, ini yang salah. Jika benar jadi benar, ini benar. Jika benar jadi salah, ini yang salah. Kemudian jika salah jadi benar karena di depannya semuanya salah, maka pasti hasilnya adalah benar. Sehingga ini benar juga benar. Kemudian kita butuhkan ini dan ini. Jika P maka Q, ini dan ini. Jadi kita butuh jika P maka Q dan jika Q maka R. Nah, kita butuhkan itu. Jika P maka Q dan jika Q maka R. Benar dan benar, maka hasilnya adalah benar. Benar dan salah, hasilnya adalah salah. Salah dan benar, ini salah. Salah dan benar, ini salah. Kemudian benar dan benar hasilnya adalah benar. Benar dan salah,
ini hasilnya adalah salah, terus benar dan benar hasilnya adalah benar, kemudian benar dan benar hasilnya adalah benar. Kita koreksi lagi. Jadi benar dan benar hasilnya benar, benar dan salah hasilnya adalah salah, salah dan benar salah, salah dan benar juga salah, benar dan benar benar, kemudian benar dan salah salah, benar dan benar benar, benar dan benar, maaf, ya benar dan benar hasilnya juga benar. Baik, kemudian kita gabung. Jika ini maka ini, kita gabung. Jadi saya tuliskan ini misalkan 1, ini 2 untuk penulisannya. Jika 1 maka 2, jika 1 maka 2. Jadi saya tuliskan, karena terlalu panjang saya singkat saja. Jika 1 maka 2. Jika benar jadi benar, nilainya adalah benar. Kemudian jika salah jadi salah, itu juga benar. Kemudian jika salah jadi benar, itu juga benar. Salah jadi salah hasilnya adalah benar. Benar jadi benar, itu hasilnya adalah benar. Salah jadi benar hasilnya adalah benar. Benar dengan jadi benar hasilnya adalah benar. Kemudian benar jadi benar adalah benar. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini semua kemungkinannya itu bernilai benar. Sehingga penarikan kesimpulan berdasarkan silogisme itu sah atau valid. Jadi premis pertama jika P maka Q, premis yang kedua jika Q maka R, konklusinya kesimpulannya adalah jika P maka R. Baik, contoh seperti ini. Premis 1, jika saya rajin belajar, maka saya lulus ujian. Premis yang kedua, jika saya lulus ujian, maka saya mendapatkan hadiah. Jadi jika P-nya adalah rajin belajar, kemudian Q-nya lulus ujian. Jika P maka Q, kemudian jika Q maka R, kesimpulannya adalah jika P maka R. Sehingga jika saya rajin belajar, maka saya mendapat hadiah. Jadi kesimpulannya, jika saya rajin belajar, maka saya mendapat hadiah. Nah, ini penarikan kesimpulan berdasarkan dari silogisme. Baik, itu pembahasan kita tentang penarikan kesimpulan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.